Udah seksi. Ini atau bapak saya kalau udah meninggal itu kan ada benda-benda kalau ini kayak jimat lah gitu. Nah, itu masuk ini kita bawa semua ini. Entah ini ada apa saya nggak tahu, apakah ini ada orang negatifnya saya nggak tahu juga, saya nggak bisa ngurusin ini. Iya. Bapak saya udah nggak, ya nggak ada pesanan suruh gimana dia nggak ada pesanan itu. Masa pas bongkar-bongkar lemari ada ini, gitu. Ada barang ini saya bawa semua. Entah ini ada apa saya nggak tahu juga ini. Iya. Ya itu ini bisa saya sampaikan. Kalau kondisi di rumah gimana keadaannya? Kalau kondisi di rumah sih, kalau saya ini biasa-biasa aja. Bisa aja. Cuman kalau anak ini, kalau pas ya nggak tiap malam enggak, cuman paling ya seminggu sekali atau 2 kali itu kayak gimana ya? Kalau ngambek itu kadang hari kena bunda sendiri, kadang nendangin mamanya gitu. Iya, ngambek. Iya, tengah malam. Yang sering itu jam 1, setengah 1 dia sering. Iya. Kalau waktu kecil ini memang nangis terus. Waktu masih kecil kalau ngedot itu 1 malam itu 8 dot habis. Nangis terus. Iya, tapi badannya kecil, nggak ada apa ya, gemuk itu nggak ada. Iya. Sakit-sakitan nggak pas kecil? Enggak, sakitan nggak, cuma nangis. Kalau nangis 40 hari itu nangis terus tiap malam. Iya. Iya. Terus ini saya tahu kalau belum bisa ngomong waktu umur 6 bulan sampai setahun. Saya bawa ke puskes, dapat rujukan dari puskes ke rumah sakit, itu ke dokter THT. Kalau dokter THT sih semua normal, telinga itu kendang normal, nggak ada kendala apa-apa. Tapi untuk daya dengarnya kurang gitu. Entah kenapa saya nggak tahu juga. Iya. Makanya saya kesini, saya pengen doanya, Pak Bu, saya bawa semua saja lah untuk anak saya ini, minta tolong lah. Ya cuma itu ya rasanya. Udah dicek telinganya Udah, sama dokter? iya udah THT, dokter THT, spesialis THT. Iya. Semua normal. Normal. Iya, kendang normal, nggak ada kendala sebenarnya. Dokter bilang ngomong normal karena nggak bisa ngobatin itu gimana? Iya, kurang tahu juga Pak, katanya kalau masalah kendang normal gitu, nggak ada kendala gitu. Dari lahir bisa nangis nggak? Nangis Pak, Nangis. normal nangis, normal kayak bayi kecil kan nangis. Dalam kehidupan sampai pernah melakukan dosa apa? Pihak dari perempuan, karena dosa kepada bapak, kepada ibu. Sebaliknya, istri yang punya dosa kepada bapak ataupun kepada ibu. Apa pernah mencela, menghina di masa di saat kita mengandung seorang anak? Mungkin pernah mencela ataupun mendetik, belum batin melihat tetangganya punya anak begini begitu. Memang tetangga dulu tuh ada buka Pak yang kayak gini. Tapi ya entah batin kayaknya saya kan enggak, ini juga kadang ada orang ngomong, ya kadang dalam hati saya emang ya, oh ya gitu ya gitu. Saya cuma itu yang, ya kadang ya batin dibilang batin iya sih, ngomong gitu. Tapi sebelum hamil ini, kalau sama orang tua mah ya saya udah minta maaf semuanya. Seandainya kami sekeluarga atau istri semuanya salah, ya saya udah minta maaf, orang tua kami semuanya udah memaafkan. Ya, untuk menjadikan sebuah obat introspeksi sampai saudara ya dari awal tadi pembicaraan, Bapak punya kesalahan dosa yang fatal kepada Bapak
saudara, kakak, adik, kepada tetangga, kanan kiri, banyak macam. Jika engkau ingin mendapat kelimpahan rezeki dipermudahkan oleh Allah, bukan rezeki perkara masalah duit dan duit, harta, tapi perkara harta, nikmat rezeki di mana punya keturunan yang soleh bersolehan, di mana lalu usahanya lancar, rezekinya lancar. Berawal dari mana hubunganmu kepada Allah baik, hubungan kepada Rasul baik, hubunganmu kepada ibumu, kepada bapakmu, kepada kakak, kepada adik, kepada tetangga kanan kirinya kalau baik, maka lancarlah semua, mudahlah semua. Itu penyakitnya di situ. Kalaupun ada perkara yang kurang baik, makalah akan susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Perkara rezeki, perkara urusan rumah tangga yang kurang harmonis, kurang baik. Gitu. Karena kita hubungan dengan orang kurang baik, apalagi dengan umat, dengan saudara kita sendiri. Maka mungkin banyak orang punya dosa besar di masa dulu, umur 20 tahun, masih kita gadis, masih kita bocah. Lalu dosa campukan azabnya terjadi pada saat kita berumah tangga, ya bisa terjadi. Dulu saya punya dosa, dosanya pada tahun dilakukan dosa besar. Dan saat sudah menikah, baru mendapatkan campukan dari Allah, azab dari Allah, macam-macam. Kesalahannya, dosanya tahun lalu, tapi Allah mengazab tidak pada hari itu juga, tapi akan datang pada suatu saat nanti. Nah, itu kembali direnungkan. Kalau perkara untuk obat ya ditanya bisa ngobati ya kan, bisa ngobati. Ulama mana nggak ada yang ngobati, nggak bisa ngobati. Apa seperti apapun, bahkan Nabi nggak bisa ngobati. Tapi kalau sudah Allah berkehendak pun terjadi, maka terjadilah upaya. Jika Allah berkehendak, Allah ridha, Allah turunkan sesuatu, maka insya Allah. Jadi obat itu yang milik, yang punya adalah Allah, bukan manusia. Jadi kalau masalah obat, ya datanya dari Allah melalui caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masalah obat kembali, di mana yang namanya obat berjodoh-jodohan melalui tangan si A, tangan si B, melalui seseorang perantara ini perantara itu. Jadi kalau saya dibilang bisa mengobati, ya nggak bisa mengobati. Yang bisa mengobati Allah. Tapi banyak orang yang mindsetnya, otaknya kebalik. Ini obat ini, botrek ini, parame ini musyrik, ini syirik ini. Selalu menyirikan orang, membuat orang selalu berbuat musyrik, tapi dirinya selalu berbuat musyrik juga di hadapan Allah. Maka obat itu hanya perantara. Siapa sih? Katanya orang kalau sakit baca Al-Quran terus sembuh. Nggak ada. Namanya Al-Quran bisa menyembuhkan. Begitu. Yang bisa menyembuhkan adalah hatimu sendiri. Maka tadi sudah dibahas, kamu baca Al-Quran tapi tidak ada unsur daya spiritual, tidak ada listrik, tidak ada tegangan, tidak ada kekuatan tenaga dalam hatimu. Bagaimana kamu menghubungkan Al-Quran? Sekarang kamu baca Al-Quran, bagaimana orang yang kesurupan, yang kerasukan itu jinnya bisa kepanasan. Nah, semua kembali kepada yang membawa, cara mengamalkan, cara melantunkan tuh ayat, larinya ditunjukkan kemana. Ibarat motor, itu motor dihidupkan. Ya, kalau kita nggak bisa menghidupkan, ya motornya bagaimana hidup? Bagaimana kita mau mengaktifkan untuk motor sedangkan kita nggak ada kuncinya? Maka kuncinya ada di hati kita. Al-Quran itu hanya sebatas syariat perantara saja. Jadi perkara urusan kamu mau selamat atau enggak, mau tenang atau enggak, mau baik atau enggak, bukan perkara Al-Quran, tapi hatimu sendiri. Ini urusan perkara tasawuf, perkara hati, kalau udah mas ke situ. Kalau nyampe alhamdulillah, nggak nyampe ya jangan ditelan, jangan didalami, ya jangan diterima. Anggap aja diabaikan ataupun hanya sebuah iklan, kayak kan gitu. Jadi banyak orang meyakini ini obat ini dari dokter, orang kalau sakit ini pasti sembuh, ya nggak bisa nyembuhkan lah. Yang punya obat adalah Allah gitu loh, bukan obatnya. Obat itu perantara gitu loh. Tapi banyak orang meyakini obat, sedangkan obat datanya dari Allah. Kalau perantara itu ya bukan dia menyembuhkan, dia itu apa begitu. Dia hanya suatu pil berawal dari mungkin bahan herbal, tumbuh-tumbuhan. Ya berarti kan yang menciptakan unsur perkara tumbuh-tumbuhan yang ada di alam jagat ini kan adalah Allah.
Maka jangan pernah meyakini sesuatu, itu tidak boleh. Meyakini aja tidak boleh. Meyakini ini batu ini sakti, ini nggak boleh. Meyakini benda ini punya kodam, ini nggak boleh. Gitu. Yakinkan dulu dirimu kepada Allah. Mau jimat mau enggak, walaupun hanya gelas beli di pasar aja, kalau saya pegang bisa jadi sakti. Yang sakti bukan karena masalah gelasnya, tapi karena orangnya yang tepat, yang bijaksana dalam menggunakan sesuatu media, sarana, prasarana itu sendiri. Kamu beli jimat 100 juta, 200 juta, ayo kesaktinya memang. Sini saya ambil kotoran, bisa menjadikan obat bagi saya. Banyak orang sering kaget kasih metode. Ini ada orang kena stroke nggak bisa sembuh. Coba ini saya kasih amalannya, ilmunya gini, herbalnya gini, dipraktekkan sama mereka. Dia nggak sembuh. Padahal bahan yang sama, gurunya sama, satu amalan, satu ilmu dikasih itu sama guru. Tapi jika dia sudah praktekkan tidak dengan teori, nyatanya tidak sembuh. Akhirnya orang yang tepat di saat menggunakan kok sembuh. Nah, kesalahannya di mana? Bukan karena amalannya, bukan karena sesuatu ilmu diberikan guru, tapi karena manusia itu sendirilah yang tidak meyakini akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua adalah perantara. Mana kita membaca Al-Quran, banyak orang baca Al-Quran, zikir, sholat kok nggak tenang hati, masih resah dan gelisah. Berarti ada yang salah di hati. Saya sudah sholat, tumakninah, istiqomah, tenang, jejak, tapi nyatanya masih gelisah dengan urusan utang piutang, dengan urusan masalah banyak orang-orang yang mengancam dengan kehidupan rumah tangga kita. Berarti percuma dong. Saat kalian membaca Al-Quran tapi hatinya masih tidak tenang. Jadi semua kembali kepada diri kita, kembali kepada hati. Maka jangan sampai segala hal apapun kita mudah menempatkan keyakinan dan kepercayaan kepada suatu benda, kepada hal apapun. Tapi yang harus dipikirkan, fokuskan urusan perkara keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Selagi kau yakin bahwasanya Allah bersamamu, maka Allah akan berkehendak dikala kau membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala minta pasti dijawab. Tapi dikala kau meminta tidak dijawab, Allah sudah mengijabahi doamu sebelum kau berdoa. Coba dilihat, ditengok temanmu, dilihat sanak saudaramu, kakak, adik, ibumu, bapakmu, semuanya. Saya minta ya Allah, uang 10.000, Allah nggak kasih. Nyatanya Allah sudah kasih tuh sebelumnya, malah udah lebih tuh. Istrimu udah dikasih sama Allah, anakmu udah dikasih sama Allah. Tapi banyak orang melupakan. Kita mau minta sesuatu hal 10.000, malah Allah kasih 100.000. Karena ada yang lebih penting, ada yang lebih dibutuhkan, yaitu istrimu membutuhkan suatu uang sekian banyak, segini untuk melunasi utang piutang. Perkara yang lain 10.000 yang kau minta tadi sudah diberikan oleh anakmu tadi. Karena mungkin kalau aku kasih 10.000 ke bapakmu nggak tepat dan tidak bermanfaat, tidak berkah, maka aku kasih rezeki itu saya kasihkan ke melalui tangan anakmu, ke tangan ibumu, ke tangan ayahmu, ataupun orang-orang sekitar. Begitu cara Gusti Allah ngurusi umat, ngurusi hamba Allah ini. Makanya para pemuda-pemuda Islam yang meyakini punya benda keramat, benda sakti mandraguna, ayo. Maka tak ada yang sakti, tak ada yang kuat adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Dan tak ada orang yang bisa menolongmu, yang sebaik-baiknya penolong adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa ni'man nasir. Enggak ada yang lain.
nggak usah dipatah, nggak usah dikurangi, cukup ilmunya 2 di situ. Karena itulah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menjadikan pelajaran bagi semua umat yang di muka bumi. Dan itu benda yang dibawa, benda seperti apa, sejarahnya gimana lebih detailnya. Ini mau saya buka dulu ini apa-apa saya juga belum paham, entah dari ini saya bawa aja. Ini dari Mbah, dari Bapak, iya, dari Bapak. ya, Bapak. ditaruh di lemari. Iya, di rak yang kemarin itu ada ini. Iya. Saya nggak tahu tuh makanya apa juga nggak tahu. Masa beresnya ada ininya gitu. Ini juga batu. apa saya juga nggak pesen apa-apa, nggak, cuman ya ada was beres kok ada kayak gini. Iya. Dengan saya tuh rumah saya itu ya bersih lah dari hal yang aura negatif apa gitu. Iya. Jadi rencananya mau Dilarung aja apa gimana saya nggak ini. iya. Dibuang. Dikumpulin di dalam lemari ya. Iya. Sudah lama Bapak tahu bendanya. Kenapa? Benda-benda ini udah lama Bapak tahu. Ya semenjak bapak meninggal itu. Udah. Iya. Tapi masih tetap disimpan. Ya saya simpen aja, saya taruh di situ aja nih. Iya. Gitu. Untuk yang Jimat. Nah, cuci di rumah. Jimatku medu, jimatku sapi kayak wis mati rezeki. Setelah 15.000 Laris manis. batu plus, batu ginjal, batu apa wae sih kumpulnya lagi jimat. Ini masih juga ya. Pada buka. Bismillahirrahmanirrahim untuk seluruh para saudaraku. Pada malam hari ini kita datang Syekhul Bait, Abul Hajat, sekeluarga dan anaknya, di mana anaknya mengalami tidak bisa bicara dan pendengarannya juga terganggu, dan sudah riwayat, sudah ikhtiar kemana-mana tidak kunjung sembuh penyakitnya. Kalau dari awal lahir anak dalam keadaan sehat, normal semuanya, tapi setelah menginjak usia sekian tahun, 6 tahun tidak salah ya, itu terus nggak bisa ngomong dan pendengarannya terganggu. Intinya segala apapun kita hanya bisa faizah, berusaha, segala sesuatu kita akan kembalikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara singkat di hadapan ini, di hadapan saya itu ada sebuah
pengagum ataupun jimat-jimatan ataupun bisa disebut klinik. Di depan saya itu banyak beraneka ragam klinik, karakternya bervariasi, bervibrasi, macam-macam, watak semuanya. Tapi pada pandangan zahir ini benda tidak ada apa-apa, kosong semua. Ya mungkin karena kebanyakan jin tidak bisa ke sini, jadi dia pada nampung di pohon, di luar sana, di luar gerbang. Dan insya Allah saya akan ambil, saya aktifkan salah satu benda dulu yang ada di hadapan saya. Yang di depan saya ini kan beraneka ragam, ada batu-batu kali, batu cincau, batu sopo lah, batu dedemitan, sampai mungkin golongan jimat opo wis ngono lah. Ada Istanbul gitu kan, ada raja-raja, wafak-wafak gitu. Dan insya Allah akan saya hadirkan salah satu jin yang menjelimuti, yang pernah bersenggama, yang menguasai, yang ada di situ. Dan saat ini tidak ada ya. Kalau dilihat hanya sesuatu praktek, hanya kayak asap tapi tipis-tipis, energinya lembek, kendor semua, lambat semua. Cahayanya yang gak ada cahaya, itu hanya cuma energi-energi kecil-kecil. Karena posisi jin ini tidak ada di sini, tapi di luar sana. Saya akan coba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkehendak, Allah kasih ridho. Karena tanpa ridho Allah saya bukanlah siapa-siapa, tanpa Allah saya pun tidak akan bisa apa-apa. Jadi untuk manusia santri di hadapan saya ini agak maju dikit. Tidak usah tegang, biasa saja. Kalau yang tegang berarti ada jin di tubuhnya. Dan saya tidak bisa mengatakan dia tinggal di mana. Pada intinya di sini salah satu. Nanti kalau bisa saya tunjukkan malah repot kan ya. Maka akan timbul hasrat bagi hati yang dikuasai dengan hijab setan, ingin menguasai. Sedangkan orang yang sakit aja bisa sembuh, malah ini malah yang sehat ingin sakit, kan yo aneh. Tarik nafas dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa bicara? Ya, terang sekali. Terang apanya? Saya nggak bisa melihat jelas. Kenapa nggak bisa melihat secara jelas? Cahayanya masuk pun susah. Saya mau tanya, silsilah kamu dari mana? Hah? Dulu kamu masuk ke benda ini berawal seperti apa? Saya diminta masuk. Hah? Saya diminta masuk. Ya, diminta suruh masuk. Melalui acara adat ataupun upacara ataupun ritual seperti apa? Ada ritual pemanggilan. Iya, ya aku udah tahu. Dipancing seperti apa kamu kok terus mau masuk ke dalam sesuatu benda mati ini? Terus kamu ditugaskan perannya seperti apa? Dengan adanya imbalan. Imbalan apa? Sebuah hal yang saya senangi.
Ya apa yang disenangi kan banyak. Bangsamu itu banyak menyukai sesuatu, banyak beraneka ragam. Kalau dibilang suka itu suka apa? Hah? Saya suka yang berbau-bau. Ya berbau-bau apa? Ngomong yang jelas, gak usah pelin-pelan. Berbau lemahnya iman manusia. Hah? Omonganmu udah ngaco itu. Iman manusia. Tapi yang dibahas, kamu itu berbaur apa? Suka yang berbau-bau apa? Kok iman manusia? Hah? Saya mendapatkan energi dari situ. Ketika dia lemah, saya menyerapnya. Jadi semakin dia percaya dengan saya, maka saya akan mendapat kekuatan lebih. Ya. Keimanan manusia akan tergadaikan oleh sesuatu jikalau keyakinan manusia itu mengarah kepada sesuatu, yaitu yang dicintai, yaitu dengan jimat, meyakini. Karena jikalau keyakinan itu meyakini sesuatu, manusia itu meyakini sesuatu selain Allah, sedangkan segala syariat perantara apapun yang sifatnya hanya jembatan, hanya benda perantara yang sifatnya mati, tidak berfadilah, tidak bermanfaat. Tapi manusia diberikan sesuatu kekuasaan oleh Allah, diberikan jantung, diberikan hati, diberikan otak, diberikan segala apapun di dalam tubuh manusia, insya Allah maka manusia itu tidak akan terkecoh. Karena hatinya selalu diajarkan untuk teguh, selalu memanjatkan segala apa-apa yang dipanjatkan di hadapan Allah. Selagi hatinya ada Allah, pikirannya tertuju kepada Allah, maka Allah akan melindungi. Tetapi kalau dia meyakini sesuatu, contoh selalu bergantungan dengan kamu, ya, kamu tak usah mengelak, kuasai dulu anak ini, karena anak ini masih ngambang. Kuasai anak ini. Ya, peranmu, tugasmu yang apa? Hah? Dijawab. Saya memberikan tali ikatan. Tali ikatan. Ikatan seperti apa? Ngomong jangan pelin-pelan. Jin kok pelin-pelan. Berarti kalau manusia itu pelin-pelan kayak jin, kayak kamu juga ya? Hah? Saya ikat dia dengan sesuatu. Gimana? Ngomongin jelas. Saya ikat dia dengan sesuatu. Siapa yang diikat? Siapanya? Majikanmu, gondomu apa gimana? Ngomong yang jelas. Nanti kamu. Tuhan saya. Hah? Tuhan saya. Mana tuanmu? Jauh sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kamu punya janjian apa? Perjanjian apa? Majikanmu pernah punya perjanjian apa dengan kamu? Jadi segumpal darah. Hah? Jadi segumpal darah. Segumpal darah, serah nyambung kamu. Kebanyakan narkoba kamu itu. Otakmu nggak imbang. Ngomong apa, jawabnya apa? Hah? Kamu punya perjanjian apa dengan majikanmu? Hoi. Janji pengabdian. Lama amat kau mikirnya. Janji pengabdian. Pengabdian apa? Hah?
Saya mengabdi, dia memberikan saya sesuatu. Iya, aku tahu kamu mengabdi, tapi di balik pengabdianmu itu kamu berdusta, berkhianat. Maka siapapun yang berkhianat, siapa yang posisinya menikam sesuatu dari belakang, munafik. Mana kamu berkhidmat, tapi di balik kamu kebusukannya luar biasa. Kamu saat itu kamu berkhidmat kepada Tuhanmu, tapi yang ada Tuhanmu itulah yang akan berkhidmat kepadamu. Karena apa? Kamu telah memperbudak Tuhanmu sendiri. Hingga kamu manfaatkan segala sesuatu di dalam diri itu manusia, hingga dia lebih meyakini adanya kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang saya inginkan. Nah, iya. Kamu hikmat apa? Yang kau jalankan apa saja dalam kehidupanmu, peran kamu? Memberikan semua apa yang saya punya. Ya, apa saja. Coba kalau aku minta mobil, kamu kasih nggak? Saya nggak punya. Nggak keren lah, nggak sakti berarti ya. Saya bisa terbang. Saya akan epet-epet kamu itu. Katanya kamu itu kalau punya segala sesuatu akan dikasih. Coba kalau minta mobil boleh nggak? Nggak punya. Saya kasih wanita 1000 bisa nggak kau? Hanya yang jiwanya bisa. Apa lo ngomong gerinyang-gerinyang orang pecus, ngomong jelas cuk. Hanya jiwanya yang lemah, yang lemah. Kamu yang lemah kok goblok iki. Yang jiwanya lemah, saya bisa berikan ke majikan saya. Ya, segala apa yang kamu kasihkan kan hikmat. Hikmatmu kepada jin. Kayak kan menungso, manusia berwujud jin, kayak kamu itu. Iya, kamu melakukan sesuatu kepada si manusia. Lah yang kamu kerjakan itu apa saja, bro? Kurang seru. Saya jilat. Ya, kadang saya jilatin. Apanya dijilati, pelere? Ya, bukan. Ngomong yang jelas, cok. Kamu nih ngomong gak jelas. Dari mangsa yang Tuhan saya minta. Iya, aku tahu. Aku maksud apa yang kau sampaikan, tapi kau tak maksud apa yang aku bicarakan. Kamu kan ikut itu sama manusia. Kamu punya benda-benda ini dipegang, dimiliki oleh manusia. Ya. Sedangkan manusia itu punya peran, tak jadi dukun ya. Dukun itu kalau tahu itu ya, dukun artinya adalah duduk yang tekun, duduk yang rukun, duduk yang mengajarkan tentang cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi banyak orang yang masalah gunakan tentang masalah nama dukun. Banyak orang salah namakan polisi, banyak orang salah namakan tentara dan sebagainya. Jadi perkara apapun itu baik, yang nggak baik adalah orang-orangnya. Lah kamu itu kan ikut manusia. Tugasmu ngapa? Tugasnya seperti itu, mengusik ya. Ya. Lama-lama tak gajah kamu itu. Emosi saya lihat kamu ini. Ya, saya membantu Tuhan saya. Tuanmu goblok. Tuanmu itu kalau lebih sakti itu mintanya sama Allah, bukan sama kamu. Tapi nyatanya dia minta sama saya. Tapi nyatanya dia kamu lah gak punya apa-apa, gak punya apa-apa. Minta apa? Aku minta duit aja gak kau sih. Ayo, bingung kan? Jin kiri kok mau kasih apa-apa. Kamu kalau punya sesuatu banyak itu kasihlah ke saya. Kamu punya apa coba? Ahe. Jin gaya gitu. Woi, sosokmu tuh gak kayak gitu. Saya tuh mau tanya, bisa diam gak kau? Ini jin agak bulat ini, namanya jin green plan. Jadi sosok yang saya hadirkan bukan seperti ini. Jadi karena mungkin wadah dan jiwanya manusia ini tidak sejalan, tidak balance, maka banyak bentrok ya.
dan tidak sejalan dengan apa karakter pembawaan dari manusia itu maupun dari bangsa jinnya. Maka di sini peran namanya jin itu ya menyesatkan manusia. Wong manusia kembali juga tanpa disesatkan oleh bangsa jin, manusia pun akan sesat dengan sendirinya. Itu poin yang harus dipahami oleh manusia. Kamu nggak disesatkan oleh jin pun akan sesat sendiri. Nah, kayak kamu ini kan ikut manusia, ya. Manusia mengagumi, meyakini, mengagumi sesuatu benda mati yang ada di hadapan saya. Nah, perannya si dukun ataupun perannya itu si orang spiritual ataupun siapapun itu namanya ya. Nah, dia kan punya peran, tugasnya, tahu peran? Ya. Cuaca matamu itu kalau nggak paham. Nah, kamu tugasnya untuk apa? Nah, misalnya nih manusia jualan es, biar usahanya esnya lancar, disukai oleh manusia, terus kamu jilatin di situ untuk daya tarik. Nah, gitu loh maksudnya. Peranmu tuh apa? Nah, ngapain aja? Muter-muter loh, malah emosi sama manusianya aku malah. Memberikan pengasihan. Pengasihan apa? Blok. Nah, ilmu murah pengasihan. Nah, kamu itu kan tugasnya ngobati, ya. Pengasihan apa? Hah? Sin goblok kamu itu. Hoi. Oh, jalan sepeda. Jangan. Ya, jangan aku, saya mengaku. Saya mengaku. Saya memberikan pengobatan, saya memberikan yang datang. Kemudian saya memberikan kesembuhan, walaupun sebenarnya saya bukan yang menyembuhkan. Tapi kadang saya berbicara, saya lah yang menyembuhkan. Terus? Ya. Dan saya mengambil keuntungan dari itu semua. Keuntungannya apa saja? Ceritakan. Ya, dia semakin percaya sama saya. Dan juga saya semakin tinggi ilmu saya dalam pengobatan yang saya jalani. Kamu sudah lama? Ya. Ya, sudah lama. Ada hubungannya nggak dengan anak yang sakit itu, dengan bangsamu itu ada hubungannya nggak? Banyak terkena dampaknya saja. Dampaknya? Ya. Terus? Kamu pernah punya perjanjian? Manusia itu pernah punya perjanjian dengan bangsamu? Ya, ada. Perjanjian apa? Akan menemui saya lagi. Akan menemui saya. Ngomong yang jelas. Akan diberikan sesuatu. Sesuatu apa? Ini manusia yang awam tuh banyak ingin tahu. Sesuatu apa? Sesuatu yang buat saya senang, apa itu saya nggak tahu. Lah, kok goblok? Aku pengen sesuatu yang membuat kamu senang tapi kamu nggak tahu apa. Lah, kamu tuh senang dengan apa? Banyak. Ya opo, goblok iki ya. Bahlul, bin tolol, bin fakah. Kamu itu ingin mendapatkan sesuatu yang kau sukai tapi kamu tidak tahu yang disukai apa. Oh, alah. Kalau mereka bilang umur rampe. Umur rampe. Nah, itu salah satunya. Nah, ini kalau di gua umur rampe yang model apa dulu kan wake, Ya. Umur rampe seperti apa? Opo ndas kebuk, opo silet pedus, Umur rampe apa? Kan banyak. Salah satu yang bentuk bakar-bakaran. Bakar-bakaran? Ya. Yo, bakar-bakaran apa? Bakar genteng, bakar foto, bakar sarung. Kamu itu kalau diceritakan sesuatu itu kamu ungkapnya juga harus lurus. Jangan bohong-bohong, kamu nggak bisa ngomongin.
ayam hitam. Ayam hitam, ngapusilah ayam hitam. Kamu tuh gak doyan ayam hitam. Awas kamu kalau tampil ayam hitam kamu gak makan. Hah? Rasa lebay. Sandiwara kamu itu. Saya tuh paling benci loh. Nggak di sana sandiwara, di sini sandiwara. Makan dulu nih ayam hitam. Makan dulu tuh ayam hitam. Itu udah saya cacat ya. Ada kuku 2, kepala 1, Brutusnya 1. Kamu nggak tahu Brutus itu enak pokoknya. Ayam hitam, kamu kan suka mempunyai ayam hitam. Nah, makan katanya suka. Ayo. Udah biarin. Makan. Dia kan ayam hitam. Apa? Ngomong gak enak? Lah, kamu katanya suka ubur amping, terus suka ayam hitam kan? Ya, ayam itu aja gak suka loh, gimana? Hah? Walah, kudik cincin. Ngomongnya kamu suka. Walah, nyatanya gak suka. Oh, munafik kamu gitu. Ayam itu rahasia dia sama saya. Apa? Ya. Ngomongnya jelas otak. Iya ya. Betul. Yang mau diberikan rahasia itu hanya pembicaraan bersama. Hanya langsung ngomong apa setelah bela. Serang masuk. Sini kayak ngeten. Oh. Malah kayak beruang. Ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan wa sifaya wa
Subhanallah. Oğlum gari subhanallah 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 alhamdulillah subhanallah bismillah bismillah لا يوجد خاطئ والشيخ الإسلام البارقة والكان اللهم إنا نذكرك الشيء قبل الموت رحمة ولا تتمنى في قلوبنا اللهم إنا السلام عليكم شكرا لك أنت معصوم شكرا ترخبت وشكرا لمحاضرة مدبرة وشكرا وشكرا أوطن ملانفلك بوي قدر أشاري خالي بنك المدون والشيء ولد مستي خلاص خلاص مش لين دون الموت السلام عليك شرطة يا حبيبي والله
Ya pemirsa, sekarang kita lagi melakukan pembakaran tempat-tempat untuk azimat. Antara azimatnya yang paling ini sudah terbakar, ini semua udah hilang, nah, supaya nggak timbul fitnah. Kita bakar. Ini semacam klinik-klinik. Ya, ini untuk klinik-klinik semua. Mungkin kalau di tempat-tempat lain di dukun-dukun ini dipergunakan lagi nih, masih bisa dipakai nanti untuk biasanya dikasihkan kembali ke pasien yang baru. Kalau di sini semua lebur semua. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dompet ya. Garam. Ini biasanya kalau garam ini biasanya diatasnamakan dulu, di atas nama seseorangnya dulu, baru dicampurkan, bisa dipakai mandi atau dicampurkan di air minum. Kita lebur.